Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zakia dari kelas 2 SIC. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menerapkan pagination, filter, dan juga search untuk setiap CRUD yang telah saya buat. Dan juga setiap CRUD itu telah menggunakan seeder, setidaknya ada 100 data. Langsung saja kita untuk melihat codingannya. Di sini pada bagian seeder, pada bagian seeder destinasi wisata Dami, di sini saya telah menerapkan perulangan for dari 1 sampai 30 yang akan generate data daminya. Artinya, mengulangi proses membuat destinasi wisatanya itu sebanyak 30 kali yang akan menghasilkan 30 data. Di sini saya ubah 30 menjadi 100. Nanti itu akan mengulangi proses membuat destinasinya itu sebanyak 100 kali yang akan menghasilkan 100 data. Dan juga kenapa saya ubah menjadi 100, karena saat kita menampilkan atau saat kita menggunakan pagination itu akan menampilkan setidaknya ada 100 halaman. Dan pada saat kita menggunakan fitur filter dan juga search itu akan menghasilkan data yang lebih banyak. Lalu di sini pada create warga Dami, saya juga menerapkan perulangan for dari 1 sampai 100 yang akan menghasilkan 100 data penduduknya dengan nama, jenis kelamin, dan informasi lengkap lainnya. Lalu di sini pada user, saya juga menerapkan perulangan for dari 1 sampai 100 yang akan generate 100 data user daminya. Jadi, sistem akan menghasilkan 100 akun baru user dengan nama dan email yang berbeda-beda. Lalu pada create ulasan wisata Dami, saya juga menerapkan perulangan for dari 1 sampai 100 yang akan generate 100 data ulasannya dari berbagai warga ke berbagai destinasi. Jadi destinasi akan menghasilkan rating yang beragam. Nah, setelah kita melakukan perubahan pada seeder dari 30 dari 30 menjadi 100 data tadi, selanjutnya kita menjalankan perintah seednya agar data yang telah kita ubah tadi itu dieksekusi dan database kita akan mengisi dengan data 100 yang telah kita ubah tadi, yang telah kita perbarui tadi. Jadi saat kita menjalankan perintah ini, nanti itu database kita akan mengeksekusi dan mengisi 100 data baru. Pagination, filter, dan juga search. Pagination itu merupakan fitur yang membagi data menjadi beberapa halaman. Misalnya menampilkan 10 data per halaman agar halaman tersebut menjadi lebih cepat dan data tidak ditampilkan sekaligus. Kita menerapkan pagination pada data destinasi wisata, ulasan, user, dan juga warga yang telah kita terapkan seeder dan terisi lebih dari 100 data. Lalu yang kedua itu ada filter. Filter itu digunakan setelah kita menerapkan si pagination-nya tadi, di mana data yang ditampilkan itu dapat difilter sesuai dengan kebutuhan agar dia itu dapat menampilkan data yang lebih spesifik. Kita menerapkan filter data pada destinasi wisata ini berdasarkan jam bukanya. Lalu yang ketiga itu ada search. Search itu merupakan fitur pencarian yang memungkinkan si pengguna itu dapat mencari datanya itu berdasarkan kata kuncinya. Selanjutnya, pada bagian destinasi wisata controller ini, di sini ada function index. Pada bagian function indexnya ini, saya telah menambahkan parameter, yaitu parameter request. Yang dimana parameter ini wajib harus ada untuk sistem itu bisa baca input user seperti pagination, search, dan juga filter. Dan jika kita tidak menggunakan parameter ini, sistem itu tidak bisa membaca apa yang user itu search atau yang user itu filter. Di sini, saya menggunakan kolom yang bisa difilter itu adalah filterable columns, yang dimana yang berisi array yang nilainya itu adalah jam buka. Artinya kita menentukan bahwa hanya kolom jam buka saja yang bisa difilter oleh si usernya. Lalu di sini saya juga menggunakan kolom yang bisa di search, yaitu searchable columns, yang dimana berisi 5 array dengan 5 kolom. Artinya saat user melakukan pencarian, sistem itu akan mencari kata kunci di semua kolomnya. Di semua kolom kata kunci yang dimaksud itu, di sini ada nama, deskripsi, alamat, kontak, dan juga tiket. Lalu di sini ada query dengan filter dan search, yang dimana destinasi
bagian sini, ini dia memanggil function scope filter dari model destinasi wisatanya. Scope filter ini yang akan menangani proses penyaringan data berdasarkan input dari si usernya. Lalu di sini juga ada search request searchable columns yang dimana dia memanggil function dari scope search-nya dari model destinasi wisatanya. Scope search ini fungsinya itu dia akan menangani proses pencarian data di multiple kolomnya. Lalu di sini ada paginate. Paginate ini dia menerapkan pagination dengan membagi data menjadi 10 data per halaman. Ini yang membuat sistem kita itu bisa menampilkan data itu secara per halaman atau bertahap, bukan yang tampilkan data sekaligus. Dan di sini ada on each side, dan dimana ini dia mengatur tampilan dari si pagination-nya itu agar menampilkan tombol sebelum dan sesudah halaman itu aktif. Misalnya kita di halaman 5 dia akan menampilkan tombol aktif pada halaman 5 tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pada saat outputnya. Lalu di sini setelah kita selesai untuk menerapkan pagination, filter dan juga search-nya, di sini kita akan mengirim data yang sudah diproses, yang sudah difilter, dicari dan di pagination ke view untuk ditampilkan ke usernya. Nah, di sini juga ada function create yang dimana dia untuk menambah form, untuk menampilkan form untuk menambah data dari destinasi wisata yang baru. Terus di sini juga ada store yang dimana dia menyimpan data baru ke database dengan validasi yang sudah dibuat atau yang sudah kita jalankan. Lalu di sini ada show. Show ini menampilkan form untuk mengedit data yang sudah ada. Jadi show ini dia menampilkan detail dari satu data destinasi wisatanya. Lalu di sini ada function edit yang dimana dia untuk form edit. Lalu ada function update yang dimana dia untuk mengupdate datanya setelah diedit. Lalu di sini ada function destroy yang dimana dia ini menangani penghapusan datanya. Lalu kita lanjutkan ke bagian models dari destinasi wisatanya. Di sini kita tidak lupa untuk mengimport kelas dari si bordernya. Jika kita tidak mengimport kelas dari si bordernya ini, maka function dari scope filter dan juga scope search-nya itu tidak bisa digunakan. Nah, pada bagian destinasi models ini, saya menggunakan dua function, di antaranya ada function scope filter dan juga function scope search. Di bagian function scope filter ini, di sini saya menggunakan parameter builder query, di mana ini parameter ini wajib untuk digunakan. Lalu di sini saya menggunakan looping for each yang dimana ini looping akan mengintegrasi setiap kolom yang bisa difilter. Nah, dalam destinasi wisata ini kita kan yang akan kita filter itu kan si jam bukanya, hanya satu kolomnya yaitu kolom jam bukanya. Lalu di sini ada if request yang dimana ini melakukan pengecekan, yang artinya itu dia mengecek apakah parameternya itu ada atau tidak kosong. Fungsinya itu dia mencegah error jika user itu tidak memilih filternya. Lalu di sini ada if column dan juga jam range yang dimana ini dia untuk menangani filter pada kolom jam bukanya. Nah, kita ambil nilai dari request dari usernya. Nah, lalu di sini ada kondisi menggunakan if else, kondisi pada dini hari, pagi, siang, sore dan juga malam. Yang dimana ini jika si usernya ini memilih pagi, maka sistem akan mencari data dengan jam buka itu antara jam 6 dan juga jam 10.59. Lalu di sini terdapat block else-nya juga, dan di sini ada return dari query-nya. Nah, jadi function dari scope filter ini fungsinya itu kita menerjemahkan pilihan dari filter si penggunanya menjadi query yang tepat. Jadi setiap kolom filterable kolom ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu selanjutnya itu function yang kedua yaitu ada scope search, yang dimana di sini pada if request ini dia melakukan pengecekan, yang dimana dia hanya dijalankan search jika user itu mengisi kolom pencariannya. Lalu di sini juga ada menggunakan looping, yang dimana looping itu menggunakan for each, yang dimana nanti itu semua kolom yang bisa dicari itu sesuai dengan data yang nilai array yang sudah kita tetapkan. Di sini kan kita menggunakan destinasi wisata yang telah data nilainya itu yang telah kita tetapkan tadi itu kan ada 5, yaitu pada bagian kolom nama, deskripsi, alamat kontak dan juga tiket. Nah, di bagian if kolom ini
Nah, ini yang akan menghandle pada bagian kolom search pada bagian tiketnya. Jadi nanti saat kita men-search tiket, harga tiket, nah function inilah yang digunakan. Lalu di sini ada block else yang dimana ini digunakan untuk kita mencari selain tiket, yaitu seperti nama, deskripsi, terus alamat dan lain-lain. Di sini kita menggunakan like dan juga persen yang dimana untuk mencari bagian dari si teksnya. Misalnya kita cari nanti itu kita search pantai, maka yang keluar nanti itu ada Pantai Bali, Pantai Indah dan juga lain-lain. Nah, lalu pada function scope search ini kita kan menggunakan or, where, like, ya dimana ini menjadi salah satu query inti untuk melakukan pencariannya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada indeks destinasi wisata. Nah, di sini pada indeks destinasi wisata ini saya telah menambahkan form filter dan juga search-nya. Di sini ada form method get, yang dimana karena pagination kita itu bekerja dengan mengirimkan request dari get, maka kita harus membuat formnya itu dengan method get. Jika kita menggunakan post, maka pagination-nya itu tidak akan bekerja. Di sini juga ada select name jam buka on change this form submit, yang dimana name jam buka ini harus sama dengan filter bell yang ada di destinasi controllernya. Jadi dia itu harus sama dengan yang ada di sini, yang ada di filterable columns-nya. Nah, lalu di sini terdapat on change this form submit, yang dimana ini membuat form otomatis submit saat user ini mengganti pilihannya. Lalu di sini terdapat opsi di dalam drop-down-nya itu, yang dimana di dalam drop-down semua jam buka itu ada dini hari dengan dini hari, ada pagi, dimana pagi ini dari jam 6 sampai jam 10.59, lalu ada siang, sore, dan juga malam. Di sini ada request jam buka, seperti ini contohnya, dimana ini yang menjaga pilihan user tetap terlihat setelah kita merefresh. Nah, lalu di sini kita ada juga form search, yang dimana kita menggunakan input type text. Ini ini fungsinya itu saat si usernya ini ingin melakukan form search. Di sini ada value request search, yang dimana ini otomatis mengisi kolom pencarian jika terdapat parameter search pada request get-nya. Jadi pada saat halaman itu di refresh, nilai pada form itu tidak hilang atau dia akan kembali kosong. Nah, di sini juga ada untuk clear search-nya. Ini untuk fitur clear search-nya, ini hanya muncul saat si user ini telah melakukan pencarian dan dia bisa melakukan clear, itu nanti ada di sebelah button search-nya. Sini ada request full or with query, di mana ini dia menghapus parameter search dari URL tanpa mempengaruhi kolom search atau filter lainnya. Nah, di sini juga terdapat table dengan pagination numbering. Nah, yang dimana ini dia akan membuat nomor itu tetap berurut meskipun kita menggunakan pagination. Di sini terdapat current page, yang dimana dia akan membuat halaman aktif sekarang. Terus di sini juga terdapat per page, yang dimana ini dia akan menampilkan data per halaman. Jadi kan per halaman itu ada 10 data. Nah, maka dia akan menampilkan 10 data per halaman tersebut. Terus di sini juga menggunakan log iteration, yang dimana dia mengurutkan dalam halaman sekarang. Lalu di sini juga terdapat pagination links, di mana di sini saya menggunakan pagination pada Bootstrap 5 agar style Bootstrap itu langsung diaplikasikan pada bagian si pagination-nya. Lalu di sini ada info summary, yang dimana ini dia memberikan informasi jelas kepada si usernya, dimana di sini ada total data, di mana dia akan menampilkan semua total data yang ada. Terus di sini juga dia akan menampilkan data yang akan ditampilkan pada halaman ini. Lalu di sini ada current page dan juga last page, yang dimana dia akan meletakkan posisi pada si navigasinya. Selanjutnya di bagian ulasan wisata controller. Di sini saya juga menerapkan pagination, filter, dan juga search-nya. Nah, pada bagian ulasan wisata controller ini,
Pada function indexnya, di sini saya juga menggunakan parameter request, karena jika kita tidak menggunakan parameter requestnya, maka sistem itu tidak bisa membaca apa yang di search atau yang difilter oleh si usernya. Di sini saya juga menggunakan kolom yang bisa difilter, yaitu filterable columns, yaitu dia akan memfilter hanya kolom dari si ratingnya. Lalu di sini juga ada searchable columns, yang dimana dia hanya mencari satu kolom saja, yaitu kolom bagian komentar. Lalu di sini terdapat query dengan filter dan search, yang dimana ada ulasan sama dengan ulasan wisatawan, yang dimana ini merupakan relasi dari destinasi dan juga warganya. Lalu di sini juga ada filter request filterable columns, yang dimana dia akan memanggil scope filter dari model ulasan wisatanya. Yang dimana scope filter ini yang akan menangani proses penyaringan dari data berdasarkan rating yang sudah dipilih. Lalu di sini juga menggunakan function searchable yang diambil atau yang dipanggil dari function scope search-nya dari model ulasan wisatanya. Ini fungsinya untuk melakukan pencarian teks di dalam kolom komentarnya. Nah, lalu di sini saya juga menggunakan paginate agar menampilkan 10 data per halaman, dan juga menggunakan on each side agar mengatur tampilan paginate-nya menjadi halaman aktif dan juga halaman sebelum dan juga halaman sesudahnya. Itu ada halaman aktifnya. Di sini juga ada stat cards. Lalu di sini ada juga cards yang akan ditampilkan di dalam ulasan wisata seperti yang semalam sudah kita terapkan. Di sini juga ada beberapa function, yaitu function create yang akan menambah atau menampilkan form tanpa ulasan dengan data drop down dari destinasi dan marga yang harus dipilih dari user. Terus juga ada function store yang akan memastikan data itu valid. Juga ada function edit yang dimana dia akan menampilkan form edit. Lalu ada function update yang dimana dia ini akan menyimpan atau mengupdate setelah data itu diedit. Lalu juga ada function destroy yang akan menghapus datanya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke ulasan wisata controller. Nah, di sini kita tidak lupa untuk mengimport kelas dari si buildernya ini. Karena jika tidak kita import, maka nanti itu dia tidak akan kepanggil. Jadi sistem itu tidak bisa membaca apa yang di-search dan difilter oleh si usernya. Nah, di sini terdapat saya juga menggunakan dua function, yaitu function scope filter dan juga function pada scope search. Di sini saya menggunakan juga parameter dari builder query-nya. Di sini saya menggunakan looping dari for each, jadi mana scope filter ulasan ini dia itu lebih sederhana dibanding destinasi wisata tadi. Di sini hanya menampilkan filter dari kolom ratingnya dengan menggunakan exact match, dan misalnya jika user itu memilih ratingnya itu 4, maka sistem akan menampilkan semua ulasan dengan ratingnya itu 4. Lalu di sini juga menggunakan function scope search, yang dimana ini gunanya itu agar saat kita mencari kolom komentar, karena kita menggunakan kolom komentar di search-nya, saat kita mencari komentar, maka saat user itu mencari komentar dengan kata bagus, maka nanti itu sistem akan mencari semua ulasan yang mengandung kata bagus di dalam teks komentar tersebut. Ini juga memakai like dan juga persen. Kita lanjut ke bagian ulasan wisata di bagian indeks. Di sini saya juga telah menambahkan form filter dan juga search-nya. Nah, di sini saya juga menggunakan form method get, yang dimana karena pagination kita itu bekerja pada hanya mengirim request get, maka kita harus membuat form dengan method get-nya. Lalu di sini juga ada filter rating, yang dimana di sini ada select name rating. Nama name rating ini harus sesuai dengan filterable yang ada di dalam controller ulasan wisatanya. Di sini juga terdapat on change this from submit, yang dimana ini dia membuat auto submit saat user itu mengganti ratingnya. Lalu di sini juga ada opsi dari drop down semua ratingnya. Di sini juga terdapat form search. Form search ini
ada input types dan search, yang dimana pada bagian value request search-nya ini kita menjaga search-nya itu tetap ada setelah kita submit. Jadi setelah kita submit itu search-nya itu tetap ada. Nah, form search ini untuk mencari teks dalam komentar ulasannya. Lalu di sini juga ada nah, di sini juga akan menampilkan dia akan menampilkan informasi destinasinya dengan adanya itu icon dan alamatnya. Nah, lalu di sini juga terdapat untuk menampilkan rating dengan menggunakan bintang yang nanti itu diisi sesuai dengan nilai ratingnya. Nah, lalu di sini juga terdapat uh, Nah, ini dia akan menampilkan status tag berdasarkan ratingnya itu. Apakah rating yang diberikannya itu? Misalnya dia memberikan rating 1, dia maka dia sangat buruk. Kalau misalnya 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan yang kelima itu sangat baik. Nah, lalu di sini juga terdapat Nah, di sini juga menggunakan pagination. Pagination itu kita menggunakan pada si bootstrap 5-nya. Nah, lalu di sini juga ada info summary yang dimana ini pada bagian ini dia akan mensummary informasi tentang total data dari ulasannya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian user controller. Di sini saya juga menggunakan pagination, filter, dan juga search-nya. Nah, di sini pada function index-nya saya juga menggunakan parameter request-nya. Karena jika kita tidak menggunakan parameter ini, sistem itu tidak bisa membaca filter dan juga search-nya. Di sini saya juga membuat kolom yang bisa difilter, yaitu filterable columns, yang dimana di sini kolomnya itu adalah bagian urutan. Lalu pada search itu saya membuat 3 kolom, diantaranya itu ada nama, email, dan juga pada ID-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita men-search namanya itu nanti akan keluar pada email juga dan juga pada ID-nya. Lalu di sini juga terdapat query filter dan search, yang dimana user filter ini dia akan memanggil scope filter dari model usernya. Lalu di bagian search dia akan memanggil scope search-nya dari model usernya. Scope search ini yang akan membuat proses pencarian untuk 3 kolom sekaligus. Lalu di sini juga terdapat paginet yang akan membagi data menjadi 10 data per halaman, dan juga menggunakan on each yang akan menampilkan 2 tombol halaman sebelum dan sesudah saat halaman itu aktif. Lalu di sini juga setelah semua data telah kita buat, dia akan mengirim data user yang sudah diurutkan itu dicari dan di paginet ke view untuk ditampilkan. Jadi akan return view ke bagian page user index. Passwordnya itu menggunakan hashmag. Nah, lanjut kita ke models usernya. Nah, di dalam models user ini kita dapat untuk mengimport kelas dari buildernya ini. Lalu, di sini saya juga menggunakan 2 function, yaitu function scope filter dan juga function scope search. Nah, di bagian function scope filter ini kita di bagian scope filter ini kita akan melihat filternya itu melihat dari data yang terbaru, data yang terlama, terus nama yang berurutan itu dari A sampai Z, dan juga nama yang urutan itu berdasarkan Z sampai A. Nah, di sini juga ada default ordering jika tidak ada filter. Nah, ini maksudnya jika user itu tidak memilih sorting, sistem itu otomatis akan diurutkan dari data yang terbaru. Jadi nanti itu data terbarunya itu kita lihat pada tanggal dan juga tahunnya. Begitu juga dengan yang terlama. Jadi di bagian scope filter ini dia itu akan menampilkan 4 jenis sorting yang berbeda. Selanjutnya pada bagian function scope search, di sini kita mencari 3 kolom, yaitu tadi itu nama, email, dan juga ID. Nah, di sini juga menggunakan or where, like, dan juga untuk persennya.
Selanjutnya kita lihat pada bagian ulasan wisata, pada bagian user index. Nah, pada bagian ini saya juga sudah membuat form untuk filter filter dan search-nya. Di sini kita menggunakan metode get juga karena pagination itu hanya menerima request dari metode get-nya. Lalu di sini juga terdapat filter urutannya atau sortingnya, yang dimana ini akan memberikan 4 pengurutan yang berbeda. Lalu di sini memakai change this form submit, yang dimana dia akan membuat auto sorting saat si user ini mengganti pilihannya. Nah, di dalam drop down semua user ini terdapat option yaitu ada terbaru, terlama, nama ascending yaitu sesuai urutan, dan descending itu urutan dari Z ke A. Lalu pada form search ini juga terdapat search, yang dimana dia akan mencari yaitu berdasarkan nama, email, atau ID user. Jadi itu form search-nya itu multi kolom. Lalu di sini juga terdapat clear search-nya, button untuk clear search-nya. Jadi saat kita mencari search-nya itu, dia juga ada nanti button untuk clear-nya apa. Jadi kita tidak perlu untuk merefresh atau kembali ke halaman berikutnya. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini ada format untuk tanggal bergabungnya. Ini nanti yang akan kita gunakan di dalam filternya. Jadi filter yang terbaru dan terlama itu kita ambil dari format tanggal si user ini bergabung. Nah, di sini saya juga menggunakan pagination dari si bootstrap-nya. Dan di sini juga ada info summary, yang dimana ini dia akan mensummary informasi yang jelas tentang jumlah data dan posisi halamannya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk bagian CRUD warga controllernya. Di sini pada bagian warga controllernya, pada bagian function indexnya, di sini saya juga menerapkan parameter request, yang dimana parameter request ini wajib, dan jika kita tidak menerapkan parameter requestnya ini, maka sistem ini tidak bisa membaca apa yang user cari dan user filter. Nah, di sini saya juga membuat filter able columns, yang dimana kolomnya itu saya memilih jenis kelamin, yang bisa difilter itu berdasarkan gender laki-laki atau perempuan. Terus di sini juga terdapat searchable columns, yang dimana ini dia membuat variable columns yang berisi 4 kolom, yang dimana ada nama, email, telepon, dan juga agama. Di sini saya juga memanggil scope filter dari model warga. Scope filter ini yang akan menangani proses penyaringan data berdasarkan jenis kelamin yang user itu pilih. Lalu juga terdapat search request searchable columns, yang dimana ini dipanggil dari function scope search dari model warganya. Ini digunakan untuk mencari pencarian 4 kolom sekaligus untuk mencari data warganya. Di sini saya juga menggunakan paginet 10 dan juga on each yang akan mengatur tampilan paginetnya, yang menampilkan 2 tombol halaman sebelum dan sesudah halaman itu aktif. Lalu di sini juga dia akan mengirim data warga yang sudah difilter dan dicari dari paginet ke view untuk ditampilkan ke user, dan dia akan dikirim ke view. Lalu kita lanjutkan ke model warga. Nah, pada model warga ini kita tidak lupa untuk memanggil atau mengimport kelas builder-nya. Di sini isi dari tabel warga ini, di sini saya menggunakan 2 function, yaitu function scope filter dan juga function scope search. Pada bagian scope filter ini dia akan menangani filter jenis kelamin yang sudah kita pilih tadi. Kita kan memilih kolom untuk filternya itu adalah si jenis kelamin. Nah, lalu pada scope search, pada function scope search ini akan mencari di 4 kolom sekaligus. Di sini terdapat 4 kolomnya itu kan ada nama yang akan mencari data nama warga, lalu ada email yang akan mencari email warga, dan ada telepon yang akan mencari nomor telepon dari warga, terus juga ada agama yang akan mencari agama dari si warga. Di sini penggunaan all where ini akan menemukan warga jika kata kuncinya itu cocok di salah satu dari 4 kolom tersebut. Nah, kita lanjutkan pada bagian indeks warganya. Nah, pada bagian indeks warga ini saya juga sudah membuat form filter dan juga search-nya, yang dimana di sini saya menggunakan form
method get, yang dimana dia, karena si pagination ini bekerja dengan mengirimkan request get, maka kita harus membuat form dengan method get. Nah, jika kita menggunakan post, maka pagination itu tidak akan bekerja. Lalu di sini ada filter jenis kelamin, nanti itu akan ada filter gender menggunakan drop down. Nah, dan jenis kelaminnya ini harus sama persis dengan yang ada di filter bell column di controller dari warga controllernya. Lalu di sini juga ada on change this form submit, yang dimana ini akan membuat form otomatis saat user mengganti pilihan gender. Dan di sini terdapat request jenis kelamin laki-laki selected, yang dimana ini untuk menjaga pilihan user tetap terlihat setelah kita merefresh atau mereload. Nah, di sini juga terdapat form search, yang dimana ada input type-nya, dimana ini search yang bisa mencari berdasarkan nama, email, telepon, dan juga agama. Di sini terdapat value request search, dimana otomatis mengisi kolom pencarian jika terdapat parameter search pada request get-nya. Dengan itu kita saat halaman itu di refresh, maka nilai pada form itu tidak akan hilang atau kembali kosong. Lalu di sini juga ada button untuk clear search-nya, yang dimana ini akan muncul jika ada search yang sudah kita cari. Nah, full all work with query ini akan menghapus parameter search dari URL tanpa mempengaruhi filter gender yang sedang kita gunakan. Maaf. Nah, di sini juga terdapat pagination-nya. Pagination ini saya menggunakan Bootstrap 5 agar style Bootstrap itu langsung diaplikasikan pada bagian pagination-nya. Di sini juga terdapat info summary, yang dimana info summary ini dia akan menghasilkan semua informasi yang sangat jelas tentang total data warga atau semua data warga yang ada di sistem. Terus ada account, yang dimana data ditampilkan di halaman ini. Lalu ada current page dan juga last page, yang dimana dia akan menampilkan posisi dari navigasi halamannya. Langsung saja saya akan mendemokan hasil untuk yang sudah saya terapkan pada fitur pagination, search, dan juga filternya. Nah, di sini ketik nah, jadi kita masukkan dulu email dan juga passwordnya. Nah, kita langsung saja untuk masuk di kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu destinasi wisata. Nah, di sini kita dapat lihat, di sini kita sudah menampilkan filter untuk jam buka dan juga filter untuk dan juga search untuk si destinasinya. Nah, misalnya di sini jam bukanya, di sini ada drop down jam bukanya, di mana di sini ada untuk dini hari, pagi, siang, sore, dan juga malam. Nah, ketika kita tekan dini hari, nah dia akan menampilkan informasi belum ada data destinasinya. Karena di sini pada jam dini hari itu saya tidak menambahkan untuk destinasi wisatanya. Ketika kita untuk pilih di pagi hari, nah di sini kita dapat lihat wisata apa saja yang buka pada jam 6 sampai jam 11 ini. Kita lihat di sini ada untuk wisata gunung, Pantai Binjai, Taman Palu, Pantai Kediri, Museum Gorontalo. Ada 10 destinasi yang buka pada jam 6 sampai jam 10.59. Kalau misalnya kita tekan siang, apakah? Nah, jam siang juga tidak ada saya tambahkan destinasi wisatanya. Lalu untuk sore, nah untuk sore ini terdapat destinasi pohon dan juga Taman Kota Rumbai. Lalu jika kita tekan malam, nah pada malam hari ini terdapat juga destinasinya. Nah di sini ini drop downnya ini sesuai dengan jam yang telah kita buat di pada model destinasi wisata tadi. Nah, ketika kita klik semua jam buka, nah dia akan menampilkan semua jam yang buka pada saat itu.
Di sini saya juga menerapkan pagination dari Bootstrap-nya. Nih, di sini kita dapat lihat bahwa setiap halamannya itu hanya menampilkan 10 data saja. Ketika kita klik nomor 2, nah maka dia akan menampilkan hanya 10 destinasi. Jadi setiap kita ingin berpindah halaman atau kita ingin pagingan, itu dia hanya menampilkan 10 datanya saja. Halaman 4. Di sini saya telah menerapkan destinasi itu ada 225 karena tadi itu kan kita ngebuat perulangan itu kan sebanyak 100. Lalu kita debasit lagi kan. Yang 100 tadi itu dia akan mengisi database destinasi wisata. Jadi dia akan bertambah dengan database yang sebelumnya. Makanya dari itu jumlah dari destinasi wisatanya itu ada 225 total destinasi wisata. Nah, jika kita ingin menggunakan fitur search, misalnya di sini kita cari pantai. Nah, dia akan mencari nama destinasi yang ada huruf pantainya. Di sini ada Pantai Binjai, Pantai Kediri, Banda Aceh, Banjarbaru, Bali, Palembang. Ini adalah semua destinasi wisata untuk pantai. Misalnya kita tekan gunung. Nah, di sini juga akan menampilkan destinasi untuk wilayah wisata gunungnya. Nah, jika kita untuk harga tiket deh. Harga tiket ini ada 50.000, kita cari harga tiket yang harganya itu 50.000. Kita search. Nah, dia akan menampilkan harga tiket yang di mana destinasinya itu harganya itu adalah 50.000. Nah, ketika kita sudah men-search nih dari kita ingin search tiketnya, terus kita ingin hapus searchnya, kita tidak perlu untuk mengulang atau back to halaman. Kita hanya perlu tekan clear, button clear ini. Nah, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Begitu juga dengan ulasan wisata. Nah, pada ulasan wisata ini di sini kita bisa lihat ada 346 total ulasan karena tadi sudah ditambah juga dengan 100 data yang masuk ke database tadi. Di sini pada ulasan wisata saya membuat filternya itu adalah untuk rating. Ketika kita klik rating bintang 5, nah dia akan menampilkan rating yang bintang itu 5 nih. Lalu misalnya kita klik 1. Nah, dia akan menampilkan rating yang jumlah rating bintang itu hanya 1. Nah, di sini juga menerapkan paginate ya, teman-teman. Mana di sini dia akan menampilkan 10 data per halamannya. Nah, lanjut kita untuk ke bagian search-nya. Di sini saya akan search untuk komentar. Misalnya kita cari komentar itu bagus. Nah, dia akan menampilkan komentar dengan destinasi wisata serta nama warga yang memberikan komentar bagusnya itu. Sini ada dari Candi Manado yang diberikan oleh yang dikomentari oleh Adi Arja, di mana komentarnya itu adalah bagus banget dengan ratingnya itu adalah 5. Di mana rating 5 ini dia tuh nilainya adalah sangat baik. Lalu misalnya kita cari nama warganya itu Faras. Sekian. Oh, ini dikarenakan saya hanya membuat kolom dari search-nya itu hanya khusus untuk komentarnya saja. Jadi ketika kita panggil, misalnya Faras, itu dia tidak akan kepanggil. Karena untuk search-nya itu saya hanya menggunakan kolom di bagian komentarnya saja. Lalu lanjut kita lihat pada manajemen user. Nah, pada manajemen user ini, di sini kan hanya tersedia kolom nama, email, role-nya ini otomatis akan user, juga statusnya otomatis akan status. Di sini saya menggunakan usernya ini pada user terbaru, user terlama, nama urutan A sampai Z, dan juga nama dari Z sampai H. Misalnya kita lihat user terbaru tuh ada siapa-siapa aja. Nah, di sini kita bisa lihat user terbarunya ini. Ini kita bisa lihat tanggal bergabungnya itu tanggal 23 November 2025 dengan nama usernya itulah Kenton Kenopelski. Ini adalah menampilkan user terbarunya. Lalu misalnya kita ingin melihat user terlamanya. Nah, di sini juga terlihat user terlamanya di mana pada Violet Wilderman ini dia bergabung pada tanggal 28 November tahun lalu. Nah, misalnya kita ingin mengurutkan namanya. Nah, dia akan mengurutkan nama dari si user-user tersebut. Begitu juga dengan mengurutkan dari Z ke A,
dia akan mengurutkan dari abjad Z, karena di sini tidak ada huruf Z, dari abjad Y sampai nanti ke A. Nah, untuk search kolomnya ini, di sini saya search kolom ini di sini saya menggunakan untuk nama dan juga emailnya. Nah, di sini saya menggunakan searchable itu nama, email, dan juga ID-nya. Nah, misalnya di sini kita cari namanya Faras. Dia akan menampilkan user dengan nama Faras, dan juga dia otomatis akan menampilkan user dengan email yang bernama Faras. Misalnya kita clear untuk kembali ke halaman berikutnya. Misalnya kita cari yang namanya itu Gatot. Nah, dia menampilkan nih email dari Gatotnya. Dia akan memanggil kolom dari si emailnya. Di sini pada user ini saya telah membuat usernya itu sebanyak 309 user. Di sini saya juga telah menerapkan PageNet, di mana dia akan menampilkan 10 data per halamannya. Nah, lalu di sini lanjut ke data warga. Pada data warga ini, di sini saya pada filter kolomnya di sini saya menggunakan untuk gender. Ada gender perempuan dan juga laki-laki. Jika kita klik laki-laki, dia akan menampilkan nama lengkap dan juga jenis kelaminnya itu laki-laki. Di sini kita lihat bahwa di sini jenis kelaminnya itu adalah semuanya laki-laki. Jika kita memilih gender perempuan, dia akan menghasilkan gender yang berjenis kelamin perempuan. Lalu di sini untuk data warganya kita menggunakan kolomnya itu adalah nama, email, telepon, dan juga agama. Misalnya kita cari agamanya itu Kristen. Nah, dia akan menampilkan nih siapa saja yang memiliki agamanya itu Kristen. Misalnya kita cari Islam, dia akan menampilkan agama yang Islam. Saya juga telah menerapkan PageNet, yang dimana di sini PageNet-nya itu ada. Nah, di sini data warganya itu ada 157 data warga ya, teman-teman. Ini kita lihat di sini. Nah, 157 data warga. Nah, di sini juga telah menerapkan PageNet, yang dimana ketika kita klik halaman selanjutnya, dia akan menampilkan 10 data per halamannya. Seperti itu. Jangan lupa untuk bagian ini kita git push terlebih dahulu. Nah, kita coba cek di GitHub. Nah, di sini sudah masuk perubahan yang telah kita lakukan tadi. Di sini kita lihat perubahan yang kita lakukan tadi itu hanya menghapus komen-komen yang ada di dalam searchable columns dan juga pada function create-nya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.